seorang anak dan ibu. Ia hanya memiliki rumah gubuk dan seekor kerbau peninggalan ayahnya. Tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengannya karena ia memiliki penyakit kulit atau yang dinamakan kudisan. Suatu hari ia mengembala kerbau bersama ketiga temannya. Tetapi mereka tampak senang sekali melihat pohon jambu yang berbuah lebat dan buahnya pun manis-manis. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan deras. Tetapi anak tersebut berteduh di dalam gua. Anak ketiga temannya itu mengusirnya karena tidak mau tertular penyakit anak tersebut. Tak disangka ternyata gua itu adalah mulut ular raksasa yang sudah umurnya ribuan tahun. Tetap memanggil semua warga untuk menolong ketiga temannya itu. Tetapi sangat disayangkan ketiga temannya itu sudah dimakan oleh ular raksasa tersebut. Dan warga itu mempunyai ide untuk memotong ular raksasa tersebut. Tanpa disadari ternyata benar, ketiga temannya itu sudah tidak bernyawa di dalam perut ular raksasa tersebut. Suatu hari mereka mengadakan pesta untuk menyantap daging ular raksasa tersebut. Anak itu pun datang untuk meminta sedikit makanan, tetapi semua warga itu mengusir untuk pergi jauh-jauh dari sini. Anak itu pun sangat lapar dan anak itu berduduk di gubuk. Ia meminta sedikit makanan kepada nenek. Kata nenek itu, "Wahai anakku yang malang, kenapa kamu duduk di sini? Aku lapar, Nek, aku ingin makan. Kenapa kamu tidak datang ke pesta kepala desa?" Kata anak itu, "Wahai nenek, aku diusir kepada mereka karena aku memiliki penyakit yaitu kudisan." "Oh baiklah, nenek akan mengasih sedikit sayuran dan nasi." Nenek itu pun mengasih sedikit nasi dan sedikit sayuran. Dan anak itu pun memakan dengan lahap. Anak itu pun berpesan kepada nenek itu, "Nek, kalau ada jeritan warga, nenek langsung mengambil centang nasi dan duduk di lesung." Nenek itu berkata, "Iya nak." Dan anak itu pun pergi ke balai desa untuk mengadakan sayembara, yaitu menancapkan lidi ke dalam tanah. Dia berkata, "Hei wahai semua orang, kalau kamu bisa mencabut lidi tersebut, maka aku bakal menjadi budak kamu untuk selamanya." Anak itu pun satu demi satu orang mencoba, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mencabut itu. Kata anak itu, "Hei, oke, kalau kalian tidak bisa mencabut itu, biar aku saja mencabut. Tetapi ingat, ada balasannya jika aku yang mencabut." "Oke, baiklah." Dan anak itu pun dengan mudah sekali mencabut lidi itu. Sedikit demi sedikit air pun keluar dari mata air bolongan tersebut. Dan jeritan warga itu, nenek itu pun mendengar. Dan nenek itu langsung mengambil centong nasi dan duduk di lesung. Makanya itu, danau itu dinamakan rawa kening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca beragam buku yang bermanfaat menuju kehidupan adil. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nama saya Anna Evelyn Resapsiong di kelas 4A. Saya bersekolah di SDN 14 Sempawah. Saya akan menyampaikan literasi yang berjudul Joanna Pergi ke Italia. Ada seorang anak kecil yang berumur 8 tahun bernama Joanna. Ia ingin mengunjungi pamannya, Paman Albert. Paman Albert memiliki sebuah restoran pizza di Roma, Italia. Joanna sangat memimpikan pizza itu saat tidur di pesawat. Sesampainya di bandara, pamannya menjemputnya. Di Venesia, mereka menjelajahi sungai-sungai kecil menggunakan perahu gondola. Paman Albert membawa Joanna mengunjungi menara miring Pisa. Mereka juga bermain ski di pegunungan Alpen. Di sana sangat dingin. Joanna datang ke restoran pizza Paman Albert. Ia ingin membantunya. Joanna memakai celemek yang bagus dan banyak sapunya. Joanna senang sekali melempar-lempar adonan pizza. Joanna boleh memilih topping pizza sendiri. Ia memilih pepperoni, keju, dan apel. Setelah itu mereka memanggang pizzanya dan pizzanya siap. Paman Albert dan Joanna mencicipinya dan enak. Paman Albert memutuskan untuk menambahkan
pizza itu ke daftar menu. Para pelanggan menyukainya. Pizza itu dinamakan pizza apel Joanna. Liburan telah berakhir. Joanna harus pulang. Terima kasih. Gerakan siswa membaca dan menulis menjadikan sekolah sebagai taman belajar. Membaca beragam buku yang bermanfaat menuju baik wakil adil sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Rahmadani dari kelas 5B SDN 14 Menawa. Akan menceritakan cerita yang saya baca berjudul Mataku yang Sehat. Saat jam istirahat, dia dan teman-teman berkumpul seperti biasa. Aku punya film kartun baru loh. Apakah kalian mau menonton bersama? Tentu kami mau menontonnya. Bagaimana kalau hari Minggu jam 4 sore? Bisa apalagi hari Senin? Saat hari libur. Hari Minggu sore pun tiba. Teman-teman Pia datang. Ibu menyuguhkan minuman dan makanan ringan. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Iya, kenapa lampunya belum dihidupkan? Iya, Bu. Iya, lupa. Anak-anak, menonton TV dengan pencahayaan yang kurang bisa merusak mata. Bagaimana dengan membaca buku, Bu? Membaca buku juga dengan pencahayaan yang baik agar mata tetap sehat. Nah, anak-anak, jika ingin membaca buku atau menonton TV, haruslah dengan pencahayaan yang baik agar mata tetap sehat. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Musafa Sekandariskita. Saya dari SDN 14 Bawah. Saya ingin menyampaikan surah Al-Fil dan makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Lalu Dia mengirim burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dari batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ular. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Fil diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fil ada 3 derajat. Surah Al-Fil menceritakan tentang kegagalan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Pada suatu saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abraha membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha adalah gubernur Yaman. Abraha telah membangun kuil yang megah di Yaman, akan tetapi tidak ada satupun orang yang ke sana. Penduduk Mekah sudah tahu rencana Abraha, akan tetapi penduduk Mekah tidak sanggup atas kehadiran Abraha. Dan Allah mengutus burung ababil sebanyak mungkin untuk menghalangi pasukan bergajah.
dan burung ababil membawa batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu pasukan bergajah dan Abraha tercerai-berai, dan sebagian lari tunggal langgang, dan banyak yang mati, dan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Demikian atas cerita singkat dari surah Al-Fil. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si manis siswa membaca dan menulis untuk menuju Banyuasin yang cerdas. Gerakan siswa membaca dan menulis menumbuh kembangkan budi pekerti, membudayakan ekosistem literasi menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Sepak bola menjadi olahraga tanah air yang paling populer di masyarakat. Namun, apakah Anda tahu bagaimana perkembangan dan sejarah sepak bola Indonesia? Sepak bola Indonesia merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki 2 tim, yang masing-masing memiliki tim 11 pemain. Sepak bola di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Pada 1914, di masa itu banyak terjadi kompetisi antar masing-masing kota di Pulau Jawa. Sepak bola Indonesia secara resmi dimulai saat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI pada Kamis 16 April 1930 di Yogyakarta. PSSI didirikan oleh Suratin Sosro Sugondo dan sekaligus menjadi ketua PSSI yang pertama dan berkembang hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan dongeng sang pahlawan. Pada suatu hutan ada berkumpul seorang makhluk hidup, yaitu pohon, kura-kura dan ular. Dan hari itu mereka berkumpul dengan saling bertukar pikiran. Kur, mengapa kau terlihat sedih? Apa yang kau pikirkan? Aku merasa kurang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Jalanku saja sangat lambat. Apa maksudmu, Kur? Aku tidak mengerti. Pohon bisa menyediakan makanan setiap hari. Burung-burung bisa hinggap dan bermain melepas lelah setelah terbang mencari makan di dalam pohon. Wah, kamu jangan berpikir seperti itu, Kur. Kamu pasti bermanfaat bagi kami. Tiba-tiba hujan pun datang dan yang sangat lebat. Tolong, aku tidak bisa melawan arus air. Suara siapa itu, Kur? Cepat kamu bantu dengan naik ke atas tempurungmu. Ayo urat-urat naik ke tempurungku agar kalian selamat. Terima kasih, Kur. Berapa baku membawa urat-urat ke pohon. Dengan saat itu kura-kura pun bahagia. Demikianlah cerita kami yang berjudul Sang Pahlawan.